Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pemangku Priyadi. Dalam topik kita kali ini, bahasan kita kali ini tentang syarat-syarat jadi penghulu. Jadi penghulu itu, ingin jadi penghulu itu ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama, itu ditinjau dari sisi agama. Yang kedua, ditinjau dari sisi adab. Kalau ditinjau dari sisi agamanya, tentu ada 4 sifat yang harus beliau pelajari atau yang jadi sifat bagi beliau. Yang harus jadi sifat bagi beliau. Yang pertama sidik, kedua tabligh, yang ketiga amanah, yang keempat fatanah. Itu adalah sifat Rasul. Harus beliau mencontoh ke sana dan harus bertiru batuladan ke sana. Yang kedua kita tinjau dari sisi adabnya. Yang pertama berakal. Yang kedua berilmu. Yang ketiga, sabar dalam penyelesaian persoalan. Yang keempat, beliau harus bijaksana dalam menentukan sikap. Jadi hal ini kita uraikan satu persatu. Dari sisi agamanya, itu sidik, beliau harus berjalan benar, berkata jujur. Itu dari sisi agamanya. Sidik artinya benar. Benar dalam berkata, benar dalam melangkah, mengambil suatu keputusan, benar beliau itu dalam bersikap, dalam bertindak, seluruhnya harus benar. Yang kedua, tabligh. Beliau harus bisa menyampaikan kepada keponakan atau kepada anak buahnya, lapisan masyarakat ataupun nagari, menyampaikan suatu kebenaran daripada yang benar. Beliau harus bisa menyampaikan, mengarahkan keponakannya kepada kebenaran. Ketiga, amanah. Beliau harus terpercaya, bisa dipercaya, berkata tidak pernah, berjanji tidak pernah mungkir, berkata selalu jujur. Itu dalam sifat beliau harus ada. Yang ketiga, yang keempat itu adalah amanah, fatanah. Fatanah berarti beliau bijaksana dalam menentukan sikap, bijaksana dalam bertindak, bijaksana dalam memutuskan suatu perkara. Itu wajib bagi beliau, bagi diri beliau. Kemudian dari sisi adabnya, beliau harus cerdas. Termasuk orang yang berakal, berilmu. Baik dari segi apapun, beliau harus berilmu. Yang ketiga, beliau harus sabar dalam menentukan, dalam pengurusan keponakan, dalam suatu persoalan ataupun permasalahan. Yang keempat, beliau di sini harus bisa menunjukkan sikap, harus bisa menunjukkan sikap bijaksana. Walaupun dari persoalan, dari sisi manapun, persoalan apapun. Ini sebagai garis besar saja kita tuangkan di sini. Kalau di dalam Pituah Minang dikatakan seluruh tindak tanduk apapun gerak-gerik
dari adat Minangkabau itu berpedomannya kepada Pituah. Kalau yang ingin memilih calon penghulu ataupun ingin jadi penghulu itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama diibaratkan ayam jago atau ayam aduan gitu. Harus mempunyai sayap panjang supaya terbangnya bisa jauh sampai kapan perlu sampai ke luar negeri. Yang kedua, perkataannya mempunyai sayap panjang supaya terbangnya bisa jauh sampai kapan perlu sampai ke luar negeri. Yang kedua, perkataannya kalau dapat didengar oleh presiden, didengar oleh orang-orang luar negeri. Kemudian penampilannya harus gagah, perkasa, pemberani. Yang keempat, di sini harus mempunyai kemampuan baik dari segi ekonomi ataupun dari sisi kebijaksanaan. Nah, jadi kalau di dalam Pituah Minang dibilang kayak gini, ibarat ayam sabung di tengah lapangan, kukunya nyaring, bulunya licin, takih digalanggang. Jadi dari sini memenuhi persyaratan-persyaratan itu, insya Allah beliau diangkat jadi. Jadi dalam hal ini nanti akan kita urai pula tentang pantang larangan seorang penghulu dan kesabaran seorang penghulu, kehormatan seorang penghulu. Itu banyak lagi yang akan kita uraikan. Cuman di sini mungkin batas ini dulu. Nanti kita ketemu di dalam pertemuan berikutnya, kita bahas tentang kepenghuluan ini. Inilah syarat-syaratnya jadi penghulu. Bukannya mudah menjadi penghulu. Penghulu itu harus bertabur urai, murah dalam bercakap, bisa menyelesaikan suatu persoalan. Oke, mungkin ini aja untuk kali ini. Nanti kita bahas lagi. Oke, tidak memanjangkan mukadimah lagi, kita tutupi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.